Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, pemirsa, hari ini LPSK akan melakukan asesmen terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo, yaitu Ibu Putri Sambo. Dan ini adalah lanjutan proses asesmen yang dilakukan oleh LPSK untuk meminta keterangan kepada Putri Chandrawati atau Putri Sambo di rumah pribadinya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kita lihat ada sejumlah orang yang turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kediaman pribadi dari Ibu Putri Sambo. Bentar aja Bang ya, di luar aja dulu Bang. Asesmen ini memang sebelumnya sudah tertunda 3 kali. Dan agenda ini adalah bagian dari asesmen psikologis agar LPSK dapat menentukan seperti apa nantinya pemberian perlindungan kepada Putri Sambo. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Putri Chandrawati atau Putri Sambo muncul pertama kalinya di publik pada hari Minggu kemarin atau setelah 1 bulan kasus pembunuhan Brigadir J. Kita langsung bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo yang saat ini berada di kediaman pribadi Putri Sambo. Marcelina, bisa Anda laporkan situasi terkini di sana saat ini? Ya, Reza, baru saja tadi kami melihat ada sebanyak 5 orang anggota dari LPSK yang sudah masuk ke rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Ini terkait agenda pemeriksaan atau assessment terhadap Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Tepatnya LPSK, tim dari LPSK ini tiba sekitar pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat menggunakan 1 kendaraan. Dan tadi sebelum mereka masuk ke rumah pribadi Irjen Sambo, sebelumnya ada sedikit koordinasi yang dilakukan dengan ada sebanyak 3 orang laki-laki yang nampaknya ini merupakan tim ataupun pihak-pihak yang memang bekerja di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Kami sudah mencoba mengonfirmasi kepada pihak juru bicara ataupun pimpinan dari LPSK terkait agenda ini, apakah ada keterangan yang bisa diberikan sebelum tim melakukan assessment, tetapi berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bahwa tim dari LPSK yang datang hari ini adalah pihak staf dan juga beberapa psikolog yang akan mendalami kondisi psikologis dari Putri Chandrawati, sehingga kemungkinan besar dari tim LPSK yang datang hari ini tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan keterangan, tetapi akan kami coba konfirmasi kembali setelah nantinya mereka keluar dari kediaman pribadi Verdi Sambo untuk melakukan assessment terhadap Putri Chandrawati. Sejauh ini kami juga belum bisa memastikan akan berapa lama proses assessment ataupun pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini, karena baru saja tadi tim dari LPSK ini masuk
ke rumah pribadi Irjen Sambo. Dan kami pun awak media sebetulnya baru saat ini ketika LPSK tiba baru diperbolehkan untuk mengambil gambar di tepat di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo, karena memang ada beberapa orang yang bertugas untuk betul-betul menjaga secara ketat agar tidak terdapat exposure ataupun pengambilan gambar yang terlalu banyak. Tetapi seiring dengan tadi pihak LPSK sudah tiba, kemudian ada sedikit koordinasi yang nampaknya tadi disampaikan. Ini akhirnya kami dapat melihat lebih dekat bagaimana situasi di depan rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Terkait dengan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati hari ini atau permintaan keterangan dan asesmen psikologis, ini merupakan penjadwalan ulang yang sebelumnya dijadwalkan di tanggal 2 Agustus kemarin. Namun karena melihat kondisi dari Putri Chandrawati pada saat minggu lalu ini belum cukup stabil untuk memberikan keterangan, akhirnya dijadwalkan kembali pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan realnya tadi pihak LPSK tiba sekitar pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari pantauan kami juga tadi saya sempat melihat ada 5 orang yang turun dari satu mobil berlambang LPSK ini. Ada kalau saya tidak salah 2 atau 3 orang yang memakai seragam bertuliskan LPSK, dan ada beberapa lainnya ini yang menggunakan baju bebas begitu. Dan kami mensinyalir bahwa ada yang memang berperan sebagai psikolog dan ada yang akan mencatat. Kemudian juga tadi kami melihat ada semacam alat perekam atau tripod begitu ya yang juga dibawa oleh tim dari LPSK ini. Belum kami ketahui secara pasti akan seperti apa proses pemeriksaan ataupun asesmen yang akan dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Yang pasti sejauh ini nampaknya ada beberapa koordinasi lagi yang akan dilakukan sebelum nantinya proses asesmen ini akan dimulai. Reza? Ya, Marcelina, tadi Anda mengatakan ada orang-orang yang berjaga di kediaman pribadi Putri Sambo. Ini dari pihak mana saja? Apakah mereka dari pihak kepolisian atau seperti apa, Marcelina? Ya, dari pantauan kami ada sebanyak 3 orang tadi yang keluar pertama kali ketika pihak dari LPSK ini tiba. Mereka semua menggunakan baju bebas, tidak ada atribut lambang apapun, dan belum dapat dipastikan apakah ini merupakan ajudan atau pihak dari kepolisian. Tetapi dari konfirmasi yang awak media lakukan kepada Kadif Humas Polri, bahwa kalau dari pihak polisi atau dari pihak Mabes Polri sendiri sebetulnya tidak ada upaya untuk meminta tambahan atau penebalan penjagaan di rumah pribadi Irjen Polisi Verdi Sambo atau di rumah pribadi tempat Putri Chandrawati saat ini tinggal. Dan memang untuk pihak-pihak yang bertugas ini sebelumnya ketika kami mencoba mengambil foto atau video dari pagi tadi sebelum LPSK datang, mereka ini sifatnya adalah mengamankan agar tidak ada pengambilan gambar ataupun exposure yang berlebih. Kalau kita lihat memang tujuan dari atau salah satu kondisi yang diperlukan dalam upaya memberikan keterangan kepada LPSK ini adalah perlunya rasa aman dan juga nyaman dari calon saksi dan korban yang dilindungi untuk memberikan keterangan. Artinya dengan dilakukannya pemeriksaan di rumah pribadi Putri Chandrawati, ia sendiri sebetulnya sudah cukup percaya diri bahwa dapat memberikan keterangan secara leluasa di rumah pribadinya sendiri, sehingga adanya penjagaan ini nampaknya untuk selain untuk menjaga secara segi keamanan, tapi juga untuk lebih memberikan rasa nyaman kepada Putri Chandrawati sendiri untuk bisa memberikan keterangan kepada LPSK. Reza. Baik, kalau kita bicara soal asesmen psikologis yang akan dilakukan oleh pihak LPSK terhadap Putri Sambo, ini sebenarnya asesmen psikologis itu meliputi apa saja, Marcelina?
Ya, terkait dengan asesmen psikologis meliputi poin-poin apa saja, ini yang juga masih kami nantikan keterangan lebih lanjutnya dari pihak LPSK, tetapi yang pasti komponen kondisi psikologis dari calon saksi dan korban yang akan dilindungi ini menjadi salah satu syarat yang wajib didalami oleh pihak LPSK sesuai dengan apa yang menjadi peraturan dari LPSK sendiri, bahwa ada beberapa kriteria yang harus didalami terlebih dahulu oleh pihak tim LPSK sebelum memutuskan seseorang ini bisa memberikan sebuah atau bisa diberikan perlindungan dari LPSK. Selain kondisi psikologis, pihak LPSK juga akan menilai seberapa penting peran dari saksi atau korban ini dan seberapa penting keterangan yang bisa diberikan oleh saksi atau korban yang bersangkutan. Kemudian juga akan dinilai bagaimana kerentanan dari saksi atau korban ini untuk mendapatkan serangan begitu ketika mereka memberikan suatu keterangan. Dan selain itu juga akan ada beberapa asesmen lainnya termasuk dengan penilaian secara psikologis yang akan didalami oleh pihak LPSK terkait dengan keputusan untuk memberikan perlindungan atau tidak. Kalau kita lihat secara runut dari kronologi pihak kepolisian berdasarkan salah satu laporan yakni dugaan pelecehan seksual, bisa dikatakan Putri Chandrawati ini adalah sebagai korban kalau memang nantinya terbukti bahwa ada upaya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara kalau kita melihat kronologi dari kasus tembak-menembak pun bisa dikatakan Putri Chandrawati juga ini berperan sebagai saksi kunci untuk bisa betul-betul mengungkap sebenarnya kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini seperti apa. Apakah betul ada penembakan atau mungkin ada upaya-upaya lain yang juga dilakukan pada tanggal 8 Juli kemarin. Dan jika kita mencocokkan juga dengan keterangan saksi lainnya ataupun yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Barada Eliezer, ia bahkan sudah memberikan keterangan dalam BAP-nya bahwa ia melakukan penembakan ini atas suruhan dari atasan. Nah, keterangan-keterangan seperti itulah yang nantinya tentu akan sangat penting untuk didapatkan juga dari saksi-saksi lainnya. Tidak cukup dari saksi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dari beberapa tokoh-tokoh sentral lainnya termasuk Putri Chandrawati, sehingga tentunya menjadi sangat penting untuk bisa melihat dan juga mendapatkan keterangan dari Putri Chandrawati. Bersamaan itu juga penting sekali bagi Putri Chandrawati untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Tetapi nantinya untuk keputusan bisa mendapatkan perlindungan atau tidak, apakah sesuai dengan kriteria, inilah yang akan kami nantikan berdasarkan salah satunya adalah hasil pemeriksaan atau asesmen dari LPSK. Reza. Baik, Marcelina Tumundo, kami akan masih menunggu informasi terbaru dari sana dan juga kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Anda.